Ya, malam Biko. Jadi Gimana teman-teman, gitu? Biko ini adalah temennya temen gue. Jadi temennya temen gue adalah temen gue, terus musuhnya musuh gue juga adalah temen gue. Supaya temen gue banyak aja gitu. Oh ya, Biko, kayaknya gue baru pertama kali nih ketemu sama orang yang namanya Tibiko. Gue nggak Ya, pernah dari SD sampai SMP, SMA, kuliah nggak pernah punya temen namanya Tibiko. Apa sih kalau boleh tahu nama lo itu? Terus ya, alasan orang tua lo ngasih nama Tibiko tuh apa kira-kira? ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanyain juga sih sama orang-orang gitu ya. Nama Tibiko itu sebenarnya apa sih kok nggak biasa banget kayak gitu kan? Nah sebenarnya Ya, Tibiko itu eh, potongan nama-nama orang tua. Jadi Bi itu ibu, bapak itu Yati, Robi, konya itu Komarudin bapak. Jadi disingkat Tibiko. Cuman dipanggilnya tuh banyak emang Biko gitu, lebih banyak Biko, Iko, Tibi gitu ya. Emang dikira ini sih namanya agak nggak biasa. Biko kalau belakangnya. Jadi di keluarga emang banyak nama-nama yang potongan-potongan gitu. Apa namanya? oh Penggalan. namanya potongan-potongan ya. Jadi penggabungan jadi akronim gitu. Wes, Jadi kayak mix jadi gitu ya. mungkin nggak ini ya, nggak biasa apa agak agak ini ya terdengarnya agak unik ya. Agak unik. Jarang, jarang, jarang banget. Jarang sih. Tapi kalau kalau nama Aswar sih gue berapa kali ketemu punya teman namanya Aswar. Ya, nama Kalau Azwar tuh kayaknya jadi pasaran gara-gara dulu ada Gubernur Sumbar yang Azwar Anas, kemudian jadi menteri itu. ya itu habis itu kayaknya banyak yang pada pakai itu ya nama Aswar ya. Loh. Ya, banyak yang Eh, pakai nama itu. Bahkan ada bupati yang terakhir juga Bupati Banyuwangi ya. Mantan Bupati Banyuwangi namanya juga Azwar kan. benar. Ya, Bro, ini oke. sebenarnya tadi banyak juga yang nanya sih dari postingan beberapa ya temen gitu ya, di luar nanya ini soal apa sih kak katanya gitu kan. Maksudnya terus ini bicara soal apa sih gitu dan kayaknya perlu di apa ya karena pada penasaran gitu ya sebenarnya kita akan ngomongin apa sih gitu kan. Ini menarik banget sih teman-teman, jadi sebenarnya ini kesempatan langka obrolan bareng Azwa. Nah mungkin di judulnya dulu lah nih, ini agak nggak biasa nih, biar jangan gue yang jawab gitu. Hmm, read between the lines. Ya, kalau istilah orang-orang sastra tuh read between the lines itu kan membaca apa yang tersirat gitu, bukan membaca apa yang tersurat. Jadi eh ya kita tuh sering ngelihat sesuatu kan kadang dari permukaannya aja gitu. Jarang Benar. banget kita ngelihat sesuatu tuh dari apa yang ada di baliknya gitu. Jadi read between the lines tuh ya itulah kita ingin jadi penyelam, bukan orang-orang yang berenang di permukaan. Asik. Oh ya, Big, kalau bicara sekarang ini kan kita tuh hampir tidak bisa dilepaskan dari yang namanya media sosial ya gitu. Kalau seingat gue sekitar 11 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu Facebook pertama kali masuk ke Indonesia, kita kan rata-rata kita kan satu generasi ya. Jadi kita semua waktu itu bikin Facebook, akun Facebook, kemudian kita ngerasa bahwa uh, kayaknya nih dekat lagi media massa udah habis nih umurnya gitu. Karena media Dan sosial tuh semuanya bisa jadi anggota, kemudian semuanya bisa jadi penulis berita, semuanya juga bisa jadi pembaca gitu. Tapi akhir-akhir ini lo sendiri juga pasti udah dengar kan, ada media sosial yang nggak boleh orang masuk sembarangan gitu. Jadi dia mesti dapat rekom dari uh, orang-orang yang udah jadi anggota medsos itu. Ya, jadi teman-teman, uh, kita semua sekarang hidup di masa ketika media sosial itu jadi pilihan utama, bukan jadi alternatif gitu. Kalau dulu, kalau media massa tidak memberitakan sesuatu, kita tidak akan tahu. Tapi kalau sekarang ini, apa yang tidak ada di media massa akan beredar di media sosial. Contohnya yang paling gampang itu ya kasus
eh, anak muda yang menodong warga di banjir Kanal Timur dekat rumah saya itu kan tidak ada wartawan di situ posisinya. Lalu bagaimana satu berita bisa sampai ke masyarakat lainnya? Yaitu adalah yang disebut citizen journalism. Jadi orang-orang yang ada di sekitar situ merekam perbuatan itu, dan kalau di media massa itu ya kelebihannya yaitu dengan kuat modal dia bisa memastikan uh, apa yang menjadi teknis acaranya bisa dia siapkan dengan sangat matang. Nah, kalau media sosial itu sangat bergantung pada koneksi seperti sekarang ini. Tapi saya pikir hal itu tidak mengurangi aktivitas kita di media sosial. Kita bisa melakukan banyak hal di media sosial ini, seperti yang dilakukan oleh banyak kawan-kawan saya di Jakarta, di Samarinda, di Surabaya, dan di Makassar, tempat lainnya. Saya kira banyak sekali orang yang memanfaatkan media sosial ini sebagai tempat untuk menyalurkan ide, menyalurkan gagasan. Kemudian juga kalau diperhatikan trennya, di grup-grup tertentu di Facebook misalnya itu banyak digunakan untuk berjualan, jualan jilbab, gamis, dan lain sebagainya. Dan perkembangan itu saya kira juga bagus ya. Maksudnya apa yang selama ini sediakan oleh ruang nyata juga sudah mulai bisa disediakan oleh ruang virtual di medsos. Sehingga tentu medsos itu seperti dunia yang tak bertuan pada awalnya. Banyak sekali orang-orang menggunakan akun-akun anonim, kemudian menyebarkan info-info yang membuat orang gerasah-gerusuk, terpecah belah. Nah, sehingga semakin kesini, media sosial itu juga semakin diatur. Nah, kira-kira kalau Elon Musk pergi ke Mars nanti, tahun berapa perkiraannya 2050 kali ya. 2045 nanti orang sudah bisa pergi ke Mars, maka yang pertama kali diatur pasti adalah aturan, rule of law, seperti apa yang bisa dilakukan di planet Mars misalnya. Dulu banyak orang yang bilang, jika media elektronik muncul, maka media massa akan mati. Ya, teman-teman, malam ini kita bahas Read Between the Lines, temanya. Kita ingin membaca teks-teks yang ada di media sosial, termasuk teks-teks yang kita tulis sendiri, untuk melihat apa keresahan kita sebagai pribadi juga sebagai publik. Ucapkan selamat bergabung, banyak teman-teman bergabung, ada Zeni, ada Bang Donald Faris. Selamat datang Bang, ada Mbak Alda. Ya, jadi kita ingin melihat secara kualitatif sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran publik, kemudian apa yang menjadi keresahannya, itu kan bisa tergambar di dalam tulisan-tulisan maupun postingan-postingan di media sosial. Nah, kita ingin coba melihat itu bersama dengan Tibiko yang juga aktif sebagai penggerak di masyarakat. Kalau kita perhatikan sekarang ini banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu bertentangan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ada Menteri A misalnya yang bilang bahwa boleh mudik, tidak dilarang, tapi nanti besok ada Menteri B yang bilang mudik tidak boleh, larangan mudik ada. Nah, dulu MH Ainun Najib itu dalam buku Dari Pojok Sejarah, saya ingat itu, dia bilang bahwa ada yang tak terkomunikasikan oleh komunikasi, gitu. Ada yang tak terkatakan oleh kata. Ya, jadi ada yang unik dalam kemajuan teknologi informasi komunikasi itu. Ternyata kemajuan komunikasi itu tidak membuat komunikasi semakin jernih. Sebenarnya perkaranya bukan pada kemajuan komunikasinya, tapi kepada orang yang menjadi komunikan dan komunikator ya tentu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat teks-teks maupun postingan-postingan yang ada di media sosial itu dengan lebih dalam. Jadi, seperti penyelam, kita tidak berenang-berenang cuma di permukaan saja, tapi kita coba menyelami lebih dalam. Nah, jaringan di Indonesia membuat sebagian orang tuh pesimis gitu.
kalau misalkan pembelajaran online misalnya dilanjutkan terus, karena akses terhadap jaringan itu kan berbeda-beda di tiap daerah. Dia ada daerah yang bagus sinyalnya, ada daerah yang kurang bagus gitu ya kan. Bahkan di daerah yang bagus sekalipun, jika jaringan sedang down, maka semua orang akan kesusahan. Nah, ini juga jadi tantangan bagi penyelenggaraan acara-acara live Instagram, kemudian juga meeting di Zoom. Itu ketika jaringan tidak memungkinkan, lalu seperti apa? Di luar sana kan COVID-19 masih merajalela, kita tidak bisa memungkiri itu sebagai satu realitas. Teman-teman, salah satu yang bisa kita lihat sekarang itu adalah persoalan jaringan. Ketika, nah benar yang kayak bilang Theo Ruslan tuh, bayangin adik-adik kita di Papua misalnya, yang jauh dari ibu kota, kemudian di perbatasan Kalimantan misalnya, atau di ujung-ujung pulau-pulau lainnya, ketika jaringan seperti tidak mendukung, maka sulit sekali bagi mereka untuk mengakses ilmu pengetahuan, untuk hadir di rapat-rapat penting. Nah, itu yang akan sangat sulit bagi sebagian kita di masa COVID ini untuk menerima apa yang menjadi kebutuhan dasar. Jadi internet itu sendiri adalah, jaringan internet itu adalah kebutuhan dasar ketika COVID ini, bukan lagi kebutuhan tersier. Dan orang-orang dalam waktu 1 tahun terakhir, dari Maret tahun lalu sampai Maret bulan lalu, orang-orang melihat bahwa internet sudah jadi kebutuhan dasar. Semua siswa-siswi belajar di rumah, dan mereka semua menggunakan fasilitas internet. Adapun yang tidak bisa menggunakan video seperti kita begini, mereka menggunakan WA misalnya. Jadi pembelajaran, pengumpulan tugas, pemberian tugas oleh guru, itu minimal menggunakan WhatsApp Messenger. Nah, kalau internetnya kurang baik, jaringan internetnya kurang mendukung, maka bisa dipastikan orang-orang akan melihat bahwa metode yang lama itu akan menjadi primadona kembali dalam waktu secepatnya. Nah, padahal di satu sisi kita mensyukuri bahwa COVID-19 ini sebagai enabler dari banyak hal yang sebenarnya sudah lama sekali ya kita tuh ingin lakukan. Misalnya seperti mengirim surat via email, tidak mengirim surat melalui surat kertas lagi. Tapi hal itu tuh lama sekali mengadopsinya. Oh ya, sekarang tuh kan media sosial nggak kayak dulu ya. Kalau 12 tahun yang lalu tuh semua orang bisa mengakses media sosial, bisa bikin akun. Nah, sekarang ini kan ada media sosial yang terbatas gitu ya, eksklusif. Jadi orang-orang cuma bisa jadi member medsos itu kalau ada rekom dari orang yang udah jadi member. Menurut lo itu perkembangan media sosial sekarang tuh gimana, Rik? Apa ya? Sebenarnya kalau ngelihat dari ini, kita santai aja ya. Yang perkembangan dari masa ke masa, di paling tidak di era 2005 ke atas, bahkan nggak 2005 sebenarnya, 2012 lah ya, ketika media sosial mulai meramaikan ranah politik ranah politik gitu jadinya. Ada perbedaan yang cukup signifikan sih, dari yang dulu kita buat berinteraksi. Dulu kan mungkin yang dikenal hanya Facebook gitu yang merajai, meskipun sampai sekarang juga masih merajai gitu ya. Nah, sebagai pembuka Facebook, terus kemudian ada ya, sebelum Facebook itu kan ada ya semacam Friendster dan lain-lain, BBM itu termasuk media sosial. Dan sekarang memang apa ya, yang tadi lo ceritain soal ada akun media sosial yang itu dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu, dan sebenarnya ini apa ya, lebih ke tren sih ya, lebih ke tren yang mana mencoba mencari celah-celah baru dalam percakapan. Karena sebenarnya pada intinya kalau gue bicara di Indonesia, orang kita itu kan sebenarnya kan suka bersosialisasi ya, suka ngobrol. Dan bisa dicek di dalam indeks atau di dalam survei asosiasi pengguna jasa internet itu, pengguna internet kita tuh semakin naik gitu, bahkan di saat era pandemi gitu kan. Nah,
sebenarnya yang bisa ditangkap, bahkan yang tertinggi itu masih si Facebook gitu. Nah, yang bisa ditangkap sebenarnya apa sih dari situ ya? Ketika kebutuhan masyarakat untuk berinteraksi itu semakin meningkat, terus kemudian media sosial pun juga semakin menjelma jadi banyak kanal gitu, dan ini jadi ruang baru, jadi apa ya, sasanah baru bagi kita untuk, ya kalau dulu biasanya nggak datang ke warung kopi gitu ya, ngobrol, nyampein ke orang, atau kayak kita gini ngomong, aduh ini gimana sih, aduh ini lampu mati segala macam. Sekarang orang memilih bercerita seperti itu di media sosial gitu, karena harapan, dan akhirnya kan dengan adanya media sosial kan orang lebih semakin terbuka, semakin luas jangkauannya gitu ya, dari dia tidak terbatas pada sisi waktu, sisi jarak dan waktu gitu, tapi dia sangat bebas, dan ya ya dia menjadi ruang ekspresi gitu ya, ruang ekspresi kita gitu. Kalau dulu mungkin menulis gitu ya, menulis di opini, menulis di cerpen, artikel, tapi sekarang menulis di media sosial seperti yang ente tulis kuasa ingatan dalam serpihan status Facebook gitu. Ya. Nah, itu kalau menurut lo sendiri gimana? Apa yang kemudian apa ya? Apakah ada hal baru atau ada transformasi atau perubahan dari media sosial yang sama gitu ya? Itu entah itu dari fitur atau dari sisi penggunaan atau pemanfaatan itu sendiri, itu gimana? Ya, kalau gue sih merhatiin, kalau zaman-zaman kita masih uh, bocah dulu, mungkin Twitter asik juga kali ya. Yeah. Untuk tweet war, untuk apa namanya, menyerang orang atau menyerang sekelompok orang gitu ya. Tapi semakin kesini kayaknya lebih seringan di Instagram dan juga masih ada di Facebook. Kalau di Instagram itu gue perhatiin orang-orang tuh lebih jaim, kemudian lebih lebih kompetitif kayaknya. Orang di Instagram tuh kayak lebih suka menampilkan hal-hal yang orang lain nggak punya biasanya gitu ya. Misalnya, atau pencapaian-pencapaian yang menurut dia tuh agak susah dicapai juga oleh orang lainnya gitu. Nah, tapi kalau Facebook tuh masih kerakyatan banget kalau gue perhatiin. Makanya gue masih nyempetin kadang sehari sekali, kadang seminggu sekali untuk menulis status di Facebook gitu. Nah, kalau lo sendiri, media sosial itu lo jadiin tempat apa gitu? Kan kita banyak ya, ada orang yang jadiin medsos itu tempat dia mamerin karya-karya seni dia gitu ya kan, atau tempat mencari relasi. Kalau lo lebih banyak menekankan, beri titik tekan gitu kepada media sosial itu sebagai apa? Ya sebenarnya media sosial ini lebih kepada apa ya, menghubungkan kita dengan orang lain dalam satu dalam satu frekuensi gitu kan, karena ya memang dari masing-masing media sosial itu punya karakteristik dan penggunanya masing-masing gitu ya. Ya tadi kayak lo bilang, Instagram itu dengan karakteristiknya mempertunjukkan memperlihatkan eksistensi seorang gitu ya, entah capaian, entah apa yang dia suka atau apa yang menurut dia indah, estetika gitu. Tapi kemudian dia sekarang kan juga coba pelan-pelan menjelma jadi mirip-mirip Facebook atau mirip-mirip si Twitter juga kan. Jadi banyak-banyak. Padahal sebenarnya karakteristiknya bukan seperti itu. Artinya sekarang kan memang tidak ada sesuatu yang baku gitu sih bro. Tidak ada sesuatu yang baku di dalam dunia yang kayak sekarang gini. Teknologi berkembang, terus kemudian media sosial seperti Instagram itu juga berkembang. Dulunya bahkan orang-orang mungkin cuma melihat satu gambar, terus sekarang dari segi penulisan kata-kata atau status itu bisa di bawahnya bisa ditambahkan cerita. Bahkan cerita dari Facebook pun di capture di dalam media sosial di Instagram itu sendiri. Nah sebenarnya menarik tadi poin lo, kenapa ada satu survei gitu ya, penelitian dari orang-orang. Memang sampai dengan saat ini banyak berbagai jenis media sosial berkembang, Instagram, kemudian banyak akun-akun perjodohan lah ya, saya nggak bisa sebut satu seperti, dan itu suka tidak suka ya, meskipun dulu dari Facebook juga dilakukan.
akun-akun perjodohan, terus kemudian akun video, lalu kemudian yang joget-joget, yang dubbing gitu. Nah, tapi suka nggak suka, Facebook itu masih merajai gitu ya. Mungkin bahasa lo tadi masih kerakyatan dipimpin oleh hikmat itu. Nah, karena dari segi Facebook itu kan punya banyak fitur gitu ya, banyak fitur, dan tidak jarang sekarang apa yang terjadi di dunia maya itu sebenarnya yang terjadi di dunia maya itu memang tidak selamanya merefleksikan apa yang terjadi di kondisi sebenarnya. Tapi apa yang terjadi di dunia maya itu paling tidak menjadi semacam apa ya? Ya fenomena gunung es juga sih sebenarnya, fenomena gunung es gitu ya, yang sebenarnya itu kalau kita bicara kritikan itu ada permasalahan yang besar. Nah, gue sebenarnya tertarik dengan tulisan yang lo buat gitu ya, apa ya, tulisan agak berat ya status lah ya, kalau teman-teman bisa lihat status Facebook atau status yang sebenarnya ini berisi keresahan atau celotehan. Teman-teman kalau mungkin masih di tahun 2000, kalau saya tidak salah 2005 2006 ya, ketika ada orang yang mengupdate status di Facebook, kalau teman-teman ingat Prita Mulyasari yang kemudian itu menjadi sebuah movement di Indonesia gitu ya. Saya kira itu salah satu titik balik media sosial di kita yang kemudian menjadi menjadi arena konversi gitu ya. Gerakan di dalam bukan gerakan, satu status gitu ya. Mungkin berapa paragraf kalimat ya, kemudian itu bisa menggerakkan orang. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara di Indonesia, mungkin bisa lihat apa yang terjadi, dan itu sebenarnya sempat ramai karena memang awal-awal itu masih belum terlalu clear ya, karena memang masih baru ya, kayaknya kalau nggak salah itu masih baru membedah ranah waktu itu masih tuduhannya mencemarkan nama baik gitu, seperti yang sekarang mulai digunakan banyak orang, padahal itu dia menceritakan, dia cuma menyampaikan keluh kesahnya gitu kan atas pelayanan gitu ya. Dan dalam konteks pelayanan publik sebenarnya itu suatu hal yang wajar gitu ya, menyampaikan keluhan. Bahkan ketika dia menyampaikan ini suatu yang sesuatu yang tidak sesuai, kemudian dari situ dia dituntut, dia didenda, tapi setelah itu apa yang terjadi, lebih dari 1 juta koin untuk Prita itu memuncak seperti itu. Nah, itulah yang kalau gue lihat sebenarnya ternyata masyarakat kita lepas dari positif dan negatif media sosial pada saat itu ya, sampai dengan sekarang, ternyata si Facebook ini punya pengaruh besar loh. Dia punya catatan sendiri di kita gitu. Dan dalam konteks-konteks gerakan sosial, kalau teman-teman ingat dulu masih ada tahun 2009 itu ada gerakan-gerakan Save KPK, kalau teman-teman ingat. Itu kan sebenarnya kan ketika ada upaya kriminalisasi Pak Bibit Chandra, itu kan juga dari Facebook, kemudian mahasiswa banyak bergerak turun ke jalan, mungkin termasuk saya pada saat itu gitu kan. Nah, ya artinya memang ketika media sosial ini menjadi alternatif baru bagi publik untuk memberikan kritiknya terhadap praktek penyelenggaraan negara atau praktek pelayanan publik sebenarnya gitu kan. Dan apa yang terjadi sebenarnya tadi kayak judulnya ini sesuatu yang tidak terlihat gitu kan, tidak terkasat mata. Kadang orang ngeliatnya berdasarkan penilaian, misalkan satu lembaga A dinilai bagus, padahal di balik itu di belakangnya sebenarnya kan banyak yang nggak terlihat gitu ya, banyak fenomena hanya itu sekedar fenomena gunung es, padahal ya ini yang jadi keresahan sampai sekarang, masih banyak orang yang ngalamin ketidakadilan atau sebutannya asimetris informasi dalam pelayanan publik gitu ya, yang itu kemudian memberikan jarak dan kemudian terjadi suatu hal yang tidak enak. Nah, mungkin gue coba pengen tanya sedikit ke lo nih. Ini kan tadi yang gue cerita soal Prita Mulyasari, itu sebenarnya salah satu contoh atau status Facebook dulu 1 juta dukungan untuk Bibit Chandra untuk KPK. Dan di 2 hari ini gue baca sebenarnya sedikit yang resume gitu ya. 2015-2020 lo meng-capture ya paling tidak apa yang terjadi di dunia media sosial. Apa sebenarnya gambaran yang lo pengen bagikan sih sebenarnya dari status-status lo ini? Oke.
Jadi kalau gue sendiri ngelihatnya ya, sebelum ada media sosial, media massa kan berkuasa banget ya terhadap informasi. Jadi kalau zaman dulu itu, misalnya ada majalah A, memberitakan di covernya aja udah bombastis ya, dugaan korupsi lembaga A atau dugaan korupsi figur B misalnya, itu gampang banget gitu. Cara membungkamnya adalah dengan membeli semua majalah itu gitu di loper-loper mana di sekeliling Jakarta, kemudian di tempat-tempat distribusinya tinggal diambil alih aja dengan uang juga. Nah, kalau media sosial tuh ini yang benar kalau lo bilang tadi, ini sudah jadi alternatif baru sejak Prita Mulyasari, sejak kasus Bibi Chandra dulu. Jadi mungkin kalau dunia tidak pernah punya yang namanya media sosial internet gitu, akan banyak sekali hal yang masih tertutup-tutupi seperti dulu gitu kali ya. Jadi media sosial itu mendukung transparansi. Kalau gue sih pengen ngasih contoh yang mudah, yang nyata tuh gini. Kalau misalkan zaman dulu orang tes PNS misalnya, itu kan jawabannya itu di lembar jawaban gitu ya. Kemudian itu kan Ya, disimpan, orang nggak tahu disimpannya itu di mana gitu ya. Publik nggak lihat gitu. Cara memeriksanya gimana, kemudian cara menilainya gimana, nggak ada transparansi di situ. Nah, ketika BKN memberlakukan uh, seleksi CPNS berdasarkan komputer itu, komputer assisted test, kemudian CAT. orang CAT, kemudian ketika orang mengerjakan, selesai mengerjakan, dia udah langsung tahu skornya dan ditayangkan di depan halayak ramai gitu. Orang udah nggak punya celah lagi untuk main mata atau kasarnya ya membeli kursi untuk jadi PNS itu. Gitu. Nah, jadi teknologi itu dalam banyak hal sangat membantu transparansi. Dan itu kalau misalkan Indonesia tanpa medsos, barangkali banyak banget hal-hal yang nggak bisa tergalang di publik gitu. Nah, contoh-contoh yang seperti tadi, seperti misalnya dulu kita ingat beberapa tahun lalu ya, Ananda Badudu ditangkap gitu ya kan. Nah, itu reaksi publik di internet, di Instagram, di Twitter, semuanya kompak gitu. Jangan tangkap orang itu gitu ya kan. Karena dia sedang menyuarakan sesuatu yang publik rasakan gitu, yang publik juga jadi tuntutan publik gitu. Jadi andai kan tidak ada media sosial gitu, kita nggak tahu nasibnya bagaimana gitu. Tapi karena ada media sosial ini, respon publik terhadap suatu isu, terhadap suatu permasalahan, terhadap larangan-larangan itu langsung. Nah, gue sendiri menggunakan Facebook itu dari tahun 2009 itu menulis hampir setiap hari ya kalau dulu, kalau sekarang udah mulai-mulai agak jarang gitu. Karena awalnya itu sebenarnya bikin status itu ya umur-umur segitu ya kan ada juga kepengen cari eksistensi gitu ya, kepengen juga punya sesuatu yang bisa diperlihatkan kepada publik gitu. Tapi lama kelamaan saat gue lihat polanya, oh ternyata rutinitas ini juga termasuk latihan gue untuk menulis yang lebih serius lagi gitu, misalnya untuk menulis opini, misalnya untuk menulis jurnal. Karena ternyata kalau misalkan kita bisa menulis ya, maksudnya kita bisa menulis setiap hari itu, kita punya efek positif. Efek positifnya gini, kalau misalnya banyak orang yang punya gagasan besar, tapi karena dia nggak terbiasa nulis setiap hari, dia ketika nulis itu dia akan ngerasa ngeblank di depan layar Microsoft Word yang putih itu, dia nggak akan bisa menulis apa-apa. Padahal ahli penulisan terkemuka Peter Elbow itu bilang kalau misalkan metode menulis yang paling baik itu adalah free writing gitu. Jadi menulis bebas tanpa backspace. Nah, gue merasa beruntung pas baca buku Peter Elbow ketika S2 itu, ternyata itu udah dilakukan tiap hari dari tahun 2009 gitu. Jadi kayak gue nggak punya beban ya kayak orang-orang misalnya gue takut ntar ini direvisi ya, gue nggak peduli karena sesuatu yang jadi draft itu ya sangat open untuk dibantai, untuk direvisi ya, berulang-ulang gitu ya kan. Jadi
nggak punya beban apa ya, ketakutan tersendiri. Nah, jadi kalau gue sendiri sih menulis Facebook itu arahnya. Nah, kalau gue tadi bilang apa namanya? Gue tadi dengar lo bilang fenomena gunung es itu, gue jadi menarik gitu. Kalau melihat akhir-akhir ini setelah satu dekade ya kira-kira uh, media sosial itu hype di Indonesia, ternyata sekarang udah ada polisi virtual misalnya gitu. Nah, menurut lo nih gimana kehadiran polisi virtual ini dan hubungannya kira-kira dengan kebebasan kita dalam berpendapat? Oke, ini sebenarnya apa yang lagi ramai diperbincangkan gitu ya, dan juga apa namanya keresahan masyarakat. Sebenarnya gue mau mengomentari hal-hal yang sebelum tadi yang lo share dulu gitu, bahwa memang kalau dengan adanya media sosial itu, masyarakat atau siapapun dari kita itu adalah seorang kreator sekaligus sekaligus editor gitu ya kalau di penulis, karena di media sosial ya kita yang menulis, kita yang mengedit apa yang kita lakukan, gagasan atau pernyataan itu adalah tanggung jawab kita masing-masing, yang itu kita bagikan ke publik. Jadi memang tadi sebenarnya motivasi juga buat para penonton yang di sini saya pikir lagi radio ya, bahwa sebenarnya ya menulislah, selagi menulis itu kalian masih bisa menulis gitu ya. Bahkan ada beberapa orang dulu, karena saya persis banget ketika dulu ikut beberapa kali pelatihan menulis, memang ya menulis untuk kebebasan, menulislah dulu apapun yang kalian tulis, itu tulislah gitu. Selagi nanti pelan-pelan dari situ kita akan terbentuk sendiri bagaimana membangun gagasan itu sendiri, seperti itu. Nah, ngomongin soal bicara menulis di media sosial ini sebenarnya kan nggak lepas dari menulis populer ya. Kenapa? Karena memang kalau di media cetak kita dulu mengenal istilahnya kalau di media cetak tuh kayak opini gitu ya, dan itu mungkin banyak ilmiah dan sedikit formal. Tapi di media sosial kita sebenarnya coba mengemas itu menjadi lebih lunak gitu ya, menjadi lebih mudah dicerna gitu. Karena gue baca nih, teman-teman harus baca tulisan Aswar ini yang dirangkum dalam satu buku gitu ya, karena memang yang seperti itu gitu. Kita kalau membaca hard news seperti itulah ya, atau sesuatu informasi yang berat ya, mungkin di media-media cetak itu sudah ada. Tapi hal yang yang tulisan yang sifatnya punya nilai kesusastraan gitu ya, itu kan sebenarnya kan buat menghaluskan perasaan kita juga gitu, dan penting juga gitu. Nah, apa yang tadi sekarang kan di media sosial kan lagi rame nih memang soal polisi virtual gitu ya. Apa sih sebenarnya, kalau gue sih sebenarnya berpendapat gini, yang jadi musuh itu kan sebenarnya kan yang jadi musuh kita gitu ya, dengan berkembangnya media sosial itu kan soal berkembangnya hoax gitu kan ya. Hoax, terus kemudian berita palsu gitu ya, terus kemudian bot seperti itu, buzzer gitu ya, terus itu buzzer RP gitu, dan lain-lain gitu ya. Nah, cuman ada kekeliruan atau ada semacam multitafsir gitu ya, multitafsir dari beberapa masalah yang terjadi, dan saya kira ini sebagai upaya yang tidak komprehensif diambil gitu ya, dengan ya, oh ya memang mereka, maksud saya adalah ingin kan, kalau polisi virtual saya tidak tahu secara teknis gitu, tapi mungkin polisi virtual ini maksudnya adalah untuk mengawasi aktivitas di media sosial kan. Nah, ini kalau kita bisa menilai apa yang terjadi ini sebenarnya di media sosial ya, bentuk pengawasan negara terhadap warga gitu, yang mana sebenarnya media sosial ini kan ranah kebebasan kita berekspresi gitu ya. Dengan dalih soal hoax dan dengan doxing ya, kita sepakat kita tidak suka adanya hoax gitu ya, segala macam gitu kan. Tapi kan soal kebebasan berekspresi gitu kan,
soal kebebasan berpendapat gitu ya. Dengan sebelum adanya polusi virtual aja ya masyarakat banyak yang takut. Ini sedikit disinggung juga oleh Aswar bagaimana ketika jelang momentum kontestasi politik, media sosial semenjak saya melihat itu setidaknya sejak 2012 lah, ketika Jakarta diramaikan dengan pilkada, itu di situ mulai berkembang istilah apa namanya buzzer, istilah-istilah politik seperti itu. Nah itu yang kemudian banyak menghambat, dan pada akhirnya media sosial suka tidak suka ya, dia menjadi alat mobilisasi politik baru. Nah kemudian kan dari situ kan akhirnya kan kalau teman-teman cek gitu ya, teman-teman lihat di 2019, 2018 gitu ya, sebelum adanya polisi virtual ini aja banyak fenomena-fenomena yang terjadi sedikit-sedikit. Saya sedikit-sedikit itu saya masih ingat waktu ya ini singgung lagi sedikit soal polisi digital ya. Ini pendapat sejumlah pakar gitu ya, pakar komunikasi dan juga masyarakat sipil yang bergerak itu tentang ada polisi digital. Ya memang ini sebenarnya kan ya ini bentuk polisi digital ini kan sebenarnya kalau katanya sih mereka ini upaya apa ya, upaya yang dilakukan untuk mencegah gitu ya aktivitas di media sosial yang bisa berujung pada tindakan-tindakan pelanggaran lain. Jadi seperti ini ya, kalau bahasa ininya upaya preventif lah ya melalui polisi virtual ini. Cuma memang kalau saya mengutip pernyataan teman-teman SafeNet ini sebenarnya organisasi yang concern terhadap kebebasan berekspresi dan berinternet di Indonesia, sebenarnya di beberapa negara. Kalau dia bilang sebenarnya upaya adanya polisi virtual ini dinilai ya kita sedang menghadapi otoritarianisme digital gitu. Otoritarianisme digital ini sebenarnya ada 3 hal pokok sebenarnya kan. Kalau dia bilang itu ada sensor online. Kan kemarin kan sempat ramai juga tuh soal YouTube apa ya, mau ada sensornya juga ya. Konten, terus kemudian ada sensor online, pengawasan cyber, sama ini ya, upaya kontrol terhadap infrastruktur. Nah, upaya kontrol terhadap infrastruktur itu terjadi di teman-teman Papua waktu pas kemarin beberapa tahun lalu, dan ini ada upaya hukum yang dilakukan. Nah, kalau misalnya sebenarnya ini kan menjadi kekhawatiran kita, karena kalau ini akan jadi hambatan besar ketika aktivisme digital kita berkembang, tapi satu sisi kita juga menghadapi tantangan baru seperti itu. Jangan sampai yang dikhawatirkan gini kan, keberadaan polisi virtual ini jadi penghambat bagi proses berdemokrasi kita, karena masyarakat merasa merasa tidak bebas gitu dengan adanya pengawasan pengawasan dilakukan negara, dan ini seperti menciptakan persepsi ancaman. Kalau teman-teman cek ketika awal-awal ini running gitu ya, isunya kayak polisi digital ini kemudian berkembang kan, ini kan dianggap kan sebagai upaya mencegah, mengawasi, yaitu kita sepakat dengan melawan hoax secara bersama-sama gitu, karena memang ini menjerumuskan gitu ya, hoax bahkan sampai gerakan-gerakan separatis kan, itu kan banyak juga di sini. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau aturannya ini tidak diperjelas gitu ya, ada beberapa ranah yang itu sebenarnya bisa mengancam kebebasan berekspresi kita, sebenarnya mengancam kebebasan teman-teman yang dulu menulis bebas seperti itu, tapi kemudian karena adanya situ kayak aduh gimana ya. Saya sendiri belum tahu bagaimana cara kerja polisi virtual ini, tapi yang saya ingat kemarin itu sekilas, meskipun ini nanti bisa teman-teman koreksi lagi ya bagaimana update dan perkembangannya soal unggahan salah seorang yang dianggap menghina ya, kalau saya tidak salah satu kepala daerah di wilayah Jawa Tengah. Nah itu yang kemudian kan kita bertanya, loh ini sebenarnya bagaimana sih cara kerja atau mekanisme keberadaan polisi digital itu sendiri, seperti itu sih. Nah ini sih yang di sisi lain kan kalau kita lihat
dalam beberapa tahun ini kan kita bicara demokrasi kan, negara kita juga belum sepenuhnya settle gitu ya, dalam sepenuhnya kita masih dalam proses beranjak gitu menuju negara yang demokratis seperti itu kan. Tapi di sisi lain kalau teman-teman lihat ketika 2019 gitu ya, banyak aksi besar dan banyak orang yang melihat itu adalah suatu aksi besar pasca reformasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Saya sendiri juga ada di dalam sana pada saat itu. Dan ini kan setelah 2019 sampai dengan tahun berapa ya sekarang, tahun ini. Nah, ini kan sebenarnya jadi persoalan gitu ya, bahwa kritikan masyarakat gitu ya pada saat itu tidak didengar, malah direpresi. Saya masih ingat betul gitu ya, di sekitaran Senayan itu bagaimana perihnya dan sakitnya lemparan selongsong atau kena batu seperti itu ya, ketika teman-teman mahasiswa, betul sekali, gas air mata gitu. Dan apa yang terjadi sebenarnya kan ini bagian dari proses, sekali lagi, proses berdemokrasi. Kita ingin menyampaikan pendapat seperti itu kan, tapi kemudian mengalami tindakan represif seperti itu. Dan kalau kamu mau tahu gitu ya, ini berarti sebelum ada polisi digital ya. Ya. Itu tadi kan ada pembatasan infrastruktur ya, dalam, kalau mengutip si SafeNet. Itu terjadi loh di dalam beberapa aksi besar. Ingat waktu sengketa pilpres itu tahun berapa ya? 2019 ya? 2019 ya. 19. Itu di situ kalau mungkin di Jakarta itu terasa banget bagaimana pembatasan atau proses tindakan jamming, pembatasan internet di lokasi aksi. Di situ benar-benar teman-teman yang ada di situ itu susah signal, susah berkomunikasi. Dan itu kejadian di 2019 bulan Oktober ya, kok saya jadi lupa sih, itu akhir 2019 pas aksi besar mahasiswa. Saking jadi keringetan nih ngomongin itu, jadi inget. Nah, kalau teman-teman lihat kan sebenarnya kan ini sebelum adanya adanya polisi digital, bahwa sebenarnya negara itu juga melakukan pembatasan ruang-ruang yang bahkan kan media sosial kan ada di sini ya, internet kan ada di paling atas, itu bahkan mereka mengambil alih jaringan internet, yang mana sebenarnya itu bagian dari hak dasar kita di dunia itu. Sekarang hak atas internet itu menjadi suatu pemenuhan hak asasi yang harus diwajibi oleh negara terhadap warga negaranya. Saya ingat betul 2019 akhir itu baterai kita tidak, susah sekali mengunggah foto dan video. Apa artinya yang bisa kita jawab situ? Nah, ini kan menjadi ancaman bagi demokrasi gitu. Demokrasi ini kan sebenarnya, demokrasi itu banyak yang bilang, wah ini sekarang jadi kebablasan, jadi rusak. Bukan seperti itu juga kan kalau kita bilang. Kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya tinggal bagaimana sebenarnya negara memberikan ruang itu, dan tidak hanya memberikan ruang, tidak hanya mendengar dan memasukkan masyarakat. Nah, kemarin itu kan yang terjadi kan tidak seperti itu. Bahkan aksi-aksi advokasi ya, kalau Azwar mau tahu, itu sempat ada dulu meme tersangka korupsi mantan ketua DPR itu Setia Novanto yang tertabrak tiang listrik sama bapau. Itu saya ingat betul, ada gerakan, ada penjemputan paksa beberapa orang, anak muda yang membuat meme tersebut. Nah, untungnya sih itu tidak berlanjut. Nah, ini yang kemudian kritik malah dijawab tindakan represif, itu yang kemudian sangat disayangkan kan. Itu kejadian loh, karena terus terang saya berada di situ. Jadi mungkin bisa dikatakan ini bahaya banget. Itu bentuk postingan di media sosial, tapi kalau Azwar kan tulisan ya, dia dalam bentuk meme seperti itu gitu. Nah, itu berbahaya banget kalau didiamin seperti itu sih. Nah, gue mau lihat sekarang gantian nih ya kan, dari yang ditulis sama Azwar ini kan banyak sekali
cerita-cerita ya paling tidak mengcapture tadi yang gue singgung-singgung sedikit sih ya, apa yang terjadi di beberapa tahun belakangan, bagaimana ya Azwar juga sebenarnya apa namanya menyampaikan gagasan keresahannya juga terhadap fenomena yang terjadi gitu ya, soal pembatasan internet, terus kemudian eh, aspirasi mahasiswa dalam aksi-aksi mahasiswa yang kemudian eh, apa ya seperti masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Apa yang kemudian sebenarnya lo dari tahun ke tahun ini melihat apa sih dari perspektif dunia maya ya, sorry, dari fenomena sosial kemudian lo tuangkan ke dalam dunia maya. Ya, kalau gue sih ngelihatnya sekarang itu kayak judul buku itu, How Democracy Dies. Ya, How Democracy Dies. Bagaimana demokrasi mati. Gitu. Nah, kalau diperhatikan itu dari tahun ke tahun itu uh, orang bukannya semakin bebas, tapi orang malah semakin direpresi. Makanya kalau gue sendiri pengen ngomong itu, NKRI itu bukan negara kekerasan Republik Indonesia, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, cara kita merawat kesatuan adalah dengan memberikan ruang bagi setiap kelompok di masyarakat untuk menyuarakan tuntutan dan kepentingannya, gitu ya kan. Nah, kenapa begitu? Karena demokrasi adalah sistem yang meniscayakan aspirasi untuk disampaikan. Makanya kayak ada aturan kemarin larangan media untuk menyiarkan kekerasan aparat itu satu aturan yang anakronistik gitu. Jadi hadir tidak sesuai dengan ruang dan waktunya. Mungkin kalau pas zaman penjajahan cocok kali ya. Tapi kalau di abad 21 di masa media sosial ini merajalela, gue pikir sih itu aturan yang nggak tepat gitu. Alhamdulillah juga udah dicabutkan oleh Kapolri. Ya, Yang mesti dilarang adalah kekerasannya, bukan pada penyiaran. Sama kayak yang lo bilang tadi kok, ada orang menyiarkan meme di medsos, orang yang menyiarkan meme itu yang ditangkap gitu, jemput paksa. Nah ini kan bukan aturan-aturan yang bisa merawat kesatuan dan persatuan. Itu justru aksi-aksi polisionil yang bisa bukan merawat kesatuan, tapi dia bisa memelihara api dalam sekam. Nah, itu sih kalau menurut gue. Dan gue tuh selalu terinspirasi oleh kata-kata sastrawan Milan Kundera itu. Dia bilang, perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Makanya buku yang gue tulis ini, kumpulan status Facebook ini, gue beri judul Kuasa Ingatan, karena gue merhatiin orang-orang itu setelah pilpres misalnya atau setelah pilkada mereka gampang banget lupa gitu. Nah, cita-cita masyarakat politik idealnya adalah masyarakat itu ingat pada janji-janji penguasa kan. Bener. Dan di sisi lain penguasa juga ingat sama janji-janjinya sendiri gitu. Yeah. Ketika dia berkampanye dulu, sehingga kalau sama-sama kita punya kuasa terhadap ingatan itu, gue kira kita bakalan hidup lebih baik. Kita tinggal kerja, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita tidak perlu bertikai pada hal-hal yang kayak tadi, misalnya orang menyebar meme atau wartawan menyiarkan kekerasan aparat, wartawan yang ditangkap gitu. Itu kan itu yang bikin orang-orang tuh jadi buang-buang energi akhirnya. Jadi orang-orang lebih sibuk menangkap orang-orang yang menyebarkan fakta. Tapi orang-orang yang melakukan pelanggaran dalam fakta itu tidak diproses. Karena apa? Oh, karena alasan-alasan tertentu. Padahal kekerasan dalam bentuk apapun, ya kan, di dalam ruang publik itu tidak dibenarkan. Dan demokrasi adalah sistem yang kita yakini akan melindungi kebebasan berpendapat yang begitu. Nah, kalau lo sendiri akhir-akhir ini keresahan lo secara publicly ya, bukan keresahan pribadi. Kalau keresahan pribadi ntar gampang, kapan-kapan kita ngopi-ngopi bisa diceritain. Yeah. Keresahan lo secara publicly gimana sih ngelihat kondisi sekarang ini terkait anak muda gitu ya kan, atau terkait kebebasan berekspresi tadi, keresahan lo secara publik
sekarang ini apa Kalau yang jadi concern? ya kalau gue keresahan secara publik ini melihat potret apa ya eh, penegakan hukum khususnya di pemberantasan korupsi gitu ya yang terjadi ini banyak praktek yang tidak wajar atau banyak eh, eh, kontroversi yang terjadi. Gue sih ngelihat kalau ini khususnya di isu anti korupsi gitu ya. Em, Kalau bicara korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa gitu ya di antara terorisme dan juga narkoba, tapi sayangnya yang terjadi sekarang itu ya praktek itu sebenarnya tidak di apa namanya tidak diejawantahkan dalam tindakan keselarasan tindakan dan perilaku gitu ya. Ya negara kalau bicara sekarang gue yang khawatir tuh ya, ya di sisi pemberantasan korupsi gitu maksud gue kok negara seperti nggak tegas dengan praktek-praktek seperti itu gitu tapi sementara kalau kita lihat di luar gitu ya banyak hal-hal yang sebenarnya itu bisa dikatakan bukan terlalu prioritas seperti itu ya tapi kan itu bisa hal kesekian kali gitu ya sementara hal-hal yang urgent gitu ya bicara penegakan hukum ya yang gue maksud penegakan hukum ini menjadi di nomor kesekian kan padahal kalau dilihat ini kan pemerintah ini kan udah rezim kedua ya 2 kali periode dulu diinget banget agak berat sedikit nggak apa-apa ya dulu di nawacita Jokowi periode pertama itu ada penguatan penegakan hukum tapi yang terjadi di 2019 akhir di 2020 jelang periode baru yang masuk bahwa komitmen itu semakin jauh api dari panggang gitu kan ya ada protes yang dilayangkan oleh ribuan bahkan mungkin ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia tapi itu suara itu dibiarkan begitu saja gitu ya saya lihat bahkan cenderung diabaikan seperti itu janji-janji tersebut dan apa yang kita khawatirkan dalam berarti hampir ya setahun lebih ya setahun kurang belakangan ini 2019 itu ya kejadian sekarang gitu kan di dalam konteks pemberantasan korupsi misalkan dari KPK sendiri ini makin tak bertaji gitu ya ada kasus besar BLBI ya yang mana BLBI itu sengkarutnya kalau bicara kasus itu istilahnya tuh kakap gitu ya itu para penguasa lama orang-orang yang dulu di dalam itu bukan kasus yang nilainya kerugian negaranya kecil tapi itu nilainya sangat besar dan kalau teman-teman tahu itu di SP3 itu dihentikan padahal kalau kita tahu dulu sebelum 2019 undang-undang aturan KPK itu digolkan gitu ya tidak mengenal ada istilahnya pemberhentian perkara makanya di situ dituntut hati-hati. Kemudian kalau bicara soal hukuman gitu ya, bahasa idenya apa ya? Disparitas tuh kesenjangan gitu ya, kesenjangan hukuman gitu ya, kesenjangan hukuman. Kan teman-teman suka melihat, suka ingat di kasus Bang Novel Baswedan gitu. Itu kan suka lihat membandingkan kesenjangan antara hukuman pelaku kekerasan si A dengan hukuman pelaku kekerasan si B gitu dan itu terjadi perbedaan yang cukup cukup jauh gitu ya padahal dari sisi pelaku dengan jabatan dan lain-lain nah itu sih gue lebih banyak bicara soal keresahan dalam konteks anti korupsi gitu ya dan juga demokrasi sebenarnya kenapa itu ya tadi kemarin kan sempat ada soal pembatasan peliputan itu ya meskipun akhirnya sudah cabut gitu ya karena tanpa dibatasin aja itu prakteknya sudah kacau gitu ya banyak tindakan kekerasan seperti itu terus kemudian itu mau ditutup-tutupi padahal problem hulunya itu kan bukan di situ gitu tapi problemnya adalah bagaimana memperbaiki kerja penegak hukum gitu ya agar lebih humanis gitu ya lebih dekat gitu ya dengan publik. Nah itu sih sebenarnya yang gue lihat
kalau bicara sama satu lagi nih ya, kalau bicara Indonesia juga, kenapa gue bilang dari sisi pemberantasan korupsi ini sangat trennya menurun, karena memang ya ada beda gitulah dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Gue lihat tahun-tahun sebelumnya eh, kita lumayan dari segi indeks persepsi korupsi ya dari survei, tapi makin kesini bahkan ini tahun 2020 kemarin tuh yang terendah dari dari kalau nggak salah selama 10 tahun terakhir lah ya, dari survei satu lembaga internasional itu sih bro. Kalau dari lo sendiri apa yang dalam periode, oh ya satu lagi sebenarnya keresahan sebenarnya di dalam konteks COVID ya, ya kita tahu situasi pandemi COVID ini membatasi semua orang, tapi sejak awal kebetulan gue bergelut di satu organisasi yang punya concern terhadap isu-isu transparansi dan akuntabilitas. Coba kalau teman-teman cek ya, pertama dari sejak pandemi pertama kali ini ada hal yang sebenarnya kalau kita sadari itu apa namanya seperti dagelan gitu ya, lucu dulu ya, bener lucu. Kenapa gue bilang lucu? Ya dibilang dulu ini virus belum masuk, terus virus ini akan hilang sendiri, padahal di beberapa negara belahan dunia itu sudah punya alarm gitu, dan ini sudah terjadi, dan kejadian ini sebenarnya udah lama. Dan yang parahnya lagi kan situasi darurat ini kan masih saja dimanfaatkan oleh berbagai macam orang. Gue agak sedikit pertegas gitu ya, bagaimana bantuan masyarakat dikorupsi gitu, itu ya sih, dan itu oleh seorang menteri sosial. Sebenarnya kan praktek keresahan orang masyarakat sudah susah kayak gini, tapi masih dicuri juga, dikurang ininya seperti itu. Ini di tahun 2020 ya, tahun kemarin yang belum lama ini gitu. Apa yang menurut lo di tahun 2020 atau 2019 atau yang lu tuliskan tadi kan belum semua lu ceritain, Luar? Ya, kalau zaman bersiap dulu ya, zaman kita menyatakan kemerdekaan dulu itu saking hype-nya keadaan gitu ya, saking patriotis keadaan itu, pencopet-pencopet bahkan maling-maling, bandit-bandit itu rela jadi yang paling depan gitu dalam memperjuangkan kemerdekaan gitu ya. Jadi maksudnya orang yang hitam ya kan, orang yang hidup di dunia hitam bahkan jadi putih tiba-tiba di masa bersiap gitu ya kan, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi di masa Indonesia merdeka udah puluhan tahun ini, ternyata di masa-masa genting COVID ini justru orang yang dulunya reputasinya baik justru jadi pencuri gitu ya. Motong 10.000 atau motong 20.000 dari bantuan-bantuan sosial itu kan kita ngelihatnya tuh ngeri gitu ya. Dan itu harus kita ingat terus bahwa dalam situasi apapun kita tidak boleh lengah gitu. Jadi masyarakat harus terus mengawasi dan harus terus menyampaikan gitu kalau misalkan dilihat ada penyimpangan. Karena kalau gue dulu, dan gue yakin juga Biko juga gitu ya, kalau kuliah di FISIP ya, kita pasti diajarin waktu pengantar ilmu politik itu kata-katanya Lord Acton. Jadi power tends to corrupt and absolute power absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan mengkorupsi pula secara absolut. Nah, itu menarik mungkin, tapi ya itu mungkin sifatnya masih dugaan-dugaan. Misalnya, kenapa pada awalnya dulu rapid test itu yang di tangan itu ya, kemudian berubah menjadi PCR gitu ya. Kemudian di antara PCR dan rapid test yang awal itu ternyata ada titik tengahnya, swab antigen gitu. Nah, itu kenapa gitu ya kan? Itu kan jadi pertanyaan juga di publik gitu. Kenapa berturut-turut begitu gitu? Sekarang ada yang baru lagi gitu ya. Nah, kita nggak mau nggak mau yang berpikiran berprasangka buruk. Tapi sebaiknya memang di masa-masa genting seperti ini komunikasi yang disampaikan oleh
orang-orang yang berwenang itu harusnya komunikasi yang tidak simpang siur. Kemudian apapun yang harus dilakukan di masa COVID-19 ini adalah sesuatu yang heroik gitu sifatnya, bukan sesuatu yang apa ya, kalau orang mencuri dalam keadaan normal itu kan ya dia pencuri gitu. Tapi kalau orang yang mencuri dalam keadaan tidak normal itu dia adalah pencuri, ya pencuri dan pencuri. Maksudnya pencuri yang terlalu gitu. Itu benar-benar menyusahkan orang ya. Nah, kalau keresahan gue secara publik sih begitu. Kita sangat apa namanya? Sangat terancam oleh perilaku-perilaku menyimpang seperti itu. Dan kalau sekarang yang gue perhatiin, orang-orang itu banyak yang udah punya apa ya? Kalau zaman sekarang itu orang masuk ke pegawai negeri misalnya, itu nggak kayak dulu lagi gitu. Kalau kayak dulu mungkin karena sumber daya itu adanya di beratnya ada di negara gitu. Jadi orang berlomba-lomba masuk jadi pegawai negeri itu ingin kaya dari negara. Mungkin dulu semangatnya ada yang begitu gitu ya, sebagian. Makanya orang bilang Jadi masuk pegawai PNS negeri aja yang enak. enak. Iya, jadi pegawai negeri itu enak, jangan kerja di swasta, ntar lo nggak ada pensiun. Nah kalau sekarang sih, kalau gue perhatiin ya, anak-anak yang zaman sekarang jadi pegawai negeri itu dia udah nilainya juga udah berbeda dari yang zaman-zaman dulu. Jadi mereka udah tahu bahwa jadi pegawai negeri itu adalah jalan sepi. Kemudian mereka tidak bisa kaya dari situ. Jadi orang-orang yang ingin kaya ya dia akan memilih untuk jadi pengusaha gitu ya kan. Dan orang-orang yang benar-benar menempuh jalan sepi, yaitu kayak lo gitu, benar-benar jadi pegiat di masyarakat gitu ya kan. Gue seandainya nggak jadi PNS, gue juga pasti jadi pegiat. Kalau gue sih bukan pegiat transparansi dan akuntabilitas. Kalau gue kayaknya jadi pegiat HAM kayaknya. Ngeri. Ngeri. Ya, ini udah 1,5 jam, Bik. Oh iya bener ya. Ya, Gak berasa ya. tadi 1/2 jam Karena tadi ada putus-putusnya gitu sih. Sekitar 1/2 jam ada putus-putusnya tadi karena ada gangguan jaringan. Jadi ya, terakhir nih, kira-kira apa nih closing statement lo dari diskusi kita soal media sosial, kebebasan berekspresi, kemudian keresahan-keresahan publik. Ya, ya secara umum sebenarnya kalau kita bicara soal kebebasan berpendapat, soal demokrasi gitu kan, tadi gitu kan, kita sudah sama-sama berpendapat bahwa gagasan itu tidak bisa dikekang. Kita tidak bisa menghukum orang karena berpendapat atas gagasannya gitu, atas pemikirannya gitu. Yang bisa dihukum itu sebenarnya harusnya itu adalah tindakannya, apa yang dia. Tapi kalau gagasan itu banyak kan sebenarnya orang-orang yang ini karena dia berpikir ini ekstrem segala itu kita tidak bisa membatasi itu. Ingat Paulo Freire bilang soal berpikir merdeka itu kan soal bagaimana sebenarnya kita bisa berpikir bebas, bagaimana kita bisa merasakan pendidikan dengan bebas merdeka gitu tanpa ada pembatasan-pembatasan atau ruang berpikir yang membatasi kita gitu. Tapi kita berpikir untuk bebas. Nah, tapi dalam konteks ini juga di Indonesia sebenarnya gue tertarik dengan apa yang lo tulis gitu ya di dalam tulisan atau buku rangkuman ini soal hukum tebang pilih gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau lihat hukum itu punya fungsi sebagai pelumas sendi-sendi demokrasi gitu. Ini gue mengutip dari tulisan almarhum Hakim Agung Artijo Alkotsar gitu ya, hakim yang dikenal dengan kalau film Thor tuh palu listriknya lah ya, koruptor tuh takut sama dia karena kalau ada koruptor gitu ya, kasasi gitu ya ke Mahkamah Agung itu pasti udah hukuman naik gitu ya. Nah dia bilang bahwa di dalam tulisannya itu ya hukum itu sebenarnya tugas sebagai pelumas sendi-sendi demokrasi gitu ya. Dan kalau misalkan ini tidak
ditegakkan dengan adil gitu ya, yang ada nanti malah menjadi apa ya menjadi semacam eh, perubahan atau menjadi geser gitu ya, fungsinya jadi membentuk watak pemerintah yang represif gitu ya, penyempitan ruang kebebasan seperti itu kan. Kalau misalkan, karena kan ya lu bilang sendiri ya, jangan dong yang si A dihukum, yang si ini enggak. Kalau memang kita bicara soal keadilan gitu ya, pun juga bagaimana sebenarnya adanya hukum itu sebenarnya kan juga untuk memberikan keadilan bagi ruang-ruang gitu ya, mengartikulasikan demokrasi dan merealisasikan keadilan gitu ya, bahasa kerennya gitulah ya. Gua agak susah nih jadinya ngomong pelan-pelan. Nah itu, terus kemudian kalau yang terjadi sekarang, praktek-praktek bernegara gitu ya, ini kan mulai banyak bahasa mudahnya tuh kayak berseberangan lah ya, atau tidak banyak bertentangan dengan apa yang mungkin dimaksud dengan kepentingan publik seperti itu. Nah, kepentingan publik itu, dan kalau di dalam konteks kita kan jangan lupa bahwa negara itu hadir untuk melayani masyarakatnya seperti itu gitu kan, bahwa dalam konsep demokrasi kan itu kan yang menjadi punya kuasa tertinggi, kedaulatan tertinggi itu kan adalah masyarakatnya. Jadi apapun yang disampaikan oleh publik sudah seharusnya itu menjadi satu masukan yang berarti dalam penentuan kebijakan, bukan malah dianggap sebagai benalu atau dianggap tindakan supersif gitu ya. Jangan giran diam dianggap pasif, tapi lantang dianggap supersif gitu ya. Itu yang kemudian menjadi perlu catatan buat kita semua, dan penting buat para pendengar gitu ya, pendengar lah gitu, yang nyaksikan gitu, bahwa jangan takut untuk berpendapat gitu ya, karena berpendapat itu adalah hak seperti itu. Nah, menulislah kalian untuk kebebasan gitu ya. Menulis itu sebenarnya menorehkan sejarah masa kini gitu, untuk masa depan gitu ya. Dan saya sendiri juga meskipun gak kayak Aswar kita suka nulis, tapi beberapa kali pernah menulis di beberapa inilah ya, media sosial atau media ini. Ya memang itu enak gitu ya, kita menyampaikan gagasan kita gitu atas fenomena, menyampaikan keresahan atas apa yang terjadi gitu, bahwa ya di dalam negara demokrasi kontrol masyarakat itu, kritikan masyarakat itu diperlukan gitu. Jangan sampai yang mengkhawatirkan itu kan kalau kita sudah takut gitu ya, acuh, waduh itu sangat membahayakan gitu ya, yang ada nanti negara kita makin bergeser gitu ya, mundur lagi dari apa yang sudah lama diperjuangkan. Dan intinya adalah penegakan demokrasi ini sebenarnya kan manifestasi dari kekuasaan rakyat. Jadi salah satu bentuknya adalah kritikan, melihat apa yang tidak terlihat gitu ya, menyuarakan apa yang tidak tersuarakan. Itu sih mungkin. Kalau menurut lo sendiri, apa yang nih gue gantian juga nih, nggak mau gue doang yang suruh ngomong. apa konklusi apa ya bahasa ini, atau closing statement dari Bang Aswar nih kalau di media gitu biasanya. Jadi serem amat kan. Ya, gue tadi setuju banget itu. Diam dianggap pasif, tapi berpendapat dianggap subversif. Nah, demokrasi itu tidak bisa ditegakkan dengan semangat-semangat semacam itu. Ketika orang diam saja dianggap setuju, ketika orang bicara dianggap menantang gitu. Nah, itu apa ya? Itu berangkat dari jiwa yang feodal gitu. Jiwa yang belum demokratis gitu ya. Kalau orang diam dianggap menerima, kalau orang bicara dianggap menantang gitu. Mari kita berdiskusi dengan kesetaraan. Gue kebetulan lahirnya di Samarinda, Bik. Jadi kalau Samarinda itu berasal dari Samarinda. Gitu. Jadi kalau satu kota di Indonesia mungkin yang sejak awal lahir kotanya itu udah menjunjung tinggi kesetaraan, mungkin Samarinda kan? Karena dia berasal dari Samarinda. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu ya. Jadi mari kita usung itu gitu. Kesetaraan, kemudian keadilan. Gue ingin
mengutip Malcolm X untuk memberikan catatan akhir di obrolan lucu kita malam ini. Asik. Jadi kata Malcolm X, tidak ada yang akan memberikan kamu kebebasan, tidak ada yang akan memberikan kamu kesetaraan, tidak ada yang akan memberikan kamu keadilan. Jika kamu manusia, kamu harus merebut. Oke, gue kira itu Dik. Makasih banget udah mau diskusi malam ini. Tadi banyak teman-teman gue yang aktif di NGO katanya siap join, katanya itu teman gue tuh di NGO. Rupanya lu cukup famous juga ya di NGO ya. Ampun. Mohon maaf ya, tadi agak kalau lari-lari dan jaringan terutama sih, jaringan dan harus pakai akun yang berbeda seperti itu ya. Semoga nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Mungkin ada yang iseng atau mungkin akunnya lagi bermasalah kali ya. Orang obrolannya santai-santai aja, masih iya obrolan lucu-lucu begini kok ya. gitu. Oke, makasih banyak teman-teman. Kalau ada salah-salah atau kekeliruan, mohon maaf, ini pendapat ini obrolan kita bareng aja sih sebenarnya, keresahan pendapat nanti. Dan tadi ya sama rata, dan saya yakin gagasan ini teman-teman punya gagasan yang lain dan bisa jadi gagasan itu lebih baik dari kita, dan juga belum tentu gagasan kita itu sepenuhnya benar gitu ya, tapi bisa jadi teman-teman punya pendapat yang lebih baik gitu ya, karena dalam prinsip berdialog ya kita semua sama gitu ya. Ya kita punya ruang berekspresi dan kita punya pikiran yang bebas merdeka gitu ya, seperti itu. Yes. Pikiran yang bebas merdeka. Oke. Ya, gue satu lagi pesan, Suar, jangan berhenti untuk menulis gitu ya, dimanapun kau berada. Ya bentuknya apapun bentuknya itu ya, menulis atau mengkritik gitu, karena kritik itu perlu sih. Dan ya kita kan negara-negara di Amerika gitu ya, butuh beberapa puluh tahun untuk demokrasinya sampai dengan sekarang. Bahkan sekarang aja mereka sempat ugal-ugalan. Nah, Indonesia juga sekarang kan masih dalam proses itu. Jadi ya ini bagian dari upaya kita bareng sih. Tuh kan jadi berat malam-malam. Udah cukup. Sip, oke, teman-teman. Itulah diskusi kita sama Didiko Zabar, seorang penggerak di masyarakat sekaligus atlet karate ya kabarnya. Kapan-kapan boleh ya. Diajak sparring boleh nih. Dulu. Oke, makasih banyak Diko sekali lagi. Makasih banyak ya. Udah mau berdiskusi malam ini, berbagi pandangan. Izin nanti ini mungkin diskusi ini direkam kemudian dan juga bisa ditonton oleh teman-teman kita yang ada di Instagram. Ya, barangkali mereka mau bikin tesis atau disertasi, pengen kutip pendapat lo, bisa. Ya, boleh banget. Semoga nggak sesat ya pendapatnya. Tersesat di jalan yang benar. Oke. Makasih banyak, Fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.